Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ikhwatu iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, melalui kultum subuh ini, melanjutkan apa yang sudah disampaikan mengenai pendidikan, kurikulum pendidikan Ramadan edisi kedua. Setelah disampaikan mengenai kurikulum pendidikan Ramadan, yang pertama, targetan-targetan tersebut mengulas kembali bahwa poin targetan yang pertama itu mengenai ketakwaan individu atau ketakwaan personal yang terdapat di penghujung ayat 183, la'allakum tattaqun. Kemudian yang keduanya, ketakwaan sosial yang terlihat dari runtutan ayat tentang kewajiban puasa Ramadan dari ayat 183 sampai ke ayat 187. Dan yang ketiganya mengenai karakter rasa syukur yang terletak di penghujung ayat Al-Baqarah 185, wala'allakum tashkurun. Maka kemudian lanjutannya ialah mengenai poin-poin utama untuk meraih tiga target utama tersebut. Yang pertama adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, beliau sangat intensif berinteraksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Dalam satu riwayat bahkan dikatakan malaikat Jibril alaihissalam sampai turun ke bumi untuk mengecek dan memvalidasi ayat-ayat tentang Al-Quran itu. Satu sisi, ikhwatu iman rahimakumullah, Ramadan disebut bulan tarbiyah, juga disebut Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Maka sesungguhnya ikhwatu iman rahimakumullah disebut dengan bulannya Al-Quran, maka sesungguhnya waktu dan aktivitas kita tidak terlepas di dalamnya. Apa boleh jadi ikhwatu iman rahimakumullah, bulan yang disebut dengan bulan Al-Quran tetapi tidak ada satupun atau meluangkan waktu untuk berinteraksi dengannya. Kita berusaha untuk meraih pundi-pundi pahala, begitu banyak cara, maka itu semua akan dikembalikan lagi kepada diri kita. Sesibuk apapun aktivitas itu, maka sebisa mungkin perbanyaklah interaksi dengan Al-Quran, dengan membacanya di sela-sela aktivitas kesibukan kita. Dan yang kedua ialah meningkatkan sedekah, infak. Rasulullah SAW teramat sangat dermawan ketika berada di bulan suci Ramadan. Banyak yang ia keluarkan dari infaknya, sedekahnya, infak yang identik dengan berupa material,
sedekah yang bahasa secara umumnya mengeluarkan sesuatu, maka sesungguhnya ikhwatu iman rahimakumullah, di momentum Ramadan ini tentu apa yang ada di dalam diri kita yang sudah kita usahakan dan tetap ada di dalamnya, sudah waktunya. Belum tentu kita akan kembali lagi menjumpai bulan suci Ramadan, dan belum tentu kita mengakhiri Ramadan ini dengan sehat walafiat. Maka kita optimalkan, meningkatkan sedekah kita, infak kita, baik itu berupa material yang kita miliki maupun sedekah yang secara umum bisa berupa apapun itu, dengan secara maksimal, semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ketiganya adalah banyak menebar kebaikan. Kebaikan yang ada di dalam diri kita tentunya kita tularkan terhadap orang lain, orang-orang terdekat kita. Apapun itu tingkah gerak langkah kita, kebaikan itu akan terus menyebar. Maka usahakanlah di bulan suci Ramadan ini kebaikan dalam beribadah, kebaikan dalam interaksi sosial, kebaikan di tempat kerja kita, yang pada akhirnya semua itu akan menyebar. Kebaikan hasanah itu akan dilipat gandakan, dan tentunya di bulan suci Ramadan ini bulan yang betul-betul terlipat-lipat ganda pahala itu dalam kebaikan. Kemudian yang keempatnya, memperbanyak doa yang sudah masyhur jika kita pahami sebelumnya, ikhwatu iman rahimakumullah, mustajabud doa, diijabahnya doa-doa kita, hajat-hajat kita yang belum terasakan, maka sesungguhnya panjatkanlah terus doa itu, berbisik kepada bumi, langit pun akan mendengarnya. Kemudian tentu yang kelima adalah bertaqarrubu ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ikhwatu iman jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa kita mengoptimalkan ibadah kita, semuanya diniatkan lillahi ta'ala. Hayatuna kulluha ibadah. Apapun yang kita lakukan, baik itu di lingkungan masyarakat atau kita senantiasa bekerja, maka semuanya adalah potensi ibadah, dan itu semua mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingat apa yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bulan Ramadan datang, maka sungguh merugi, sungguh celaka mereka yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang diaminkan langsung oleh Rasulullah menjadi pengingat bagi diri kita. Di momentum awal-awal ini kita benar-benar memaksimalkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, semuanya dalam manage, dalam planning yang sudah kita rencanakan. Jangan sampai ada waktu yang sia-sia begitu saja. Jangan sampai apa yang kita usahakan tidak bermakna begitu saja. Jadikanlah Ramadan tahun ini benar-benar yang paling berkualitas dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Sesuatu yang kurang kita lengkapi, sesuatu yang baik terus kita perbaiki, sehingga ikhwatu iman rahimakumullah, targetan-targetan itulah yang akan kita raih di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kultum subuh kali ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan kembali mengenai kurikulum pendidikan Ramadan edisi yang ketiga, yang pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.